Nama saya Pendeta Herawati Telombanua. Saya berasal dari Nias, lahir dan besar di sana, dan sekarang pelayanan di Nias juga. Saya Telombanua, orang Moabe Gunung Stoli. Kalau Bapak Pendeta Margahulu, sebenarnya kami tetanggaan kampung halaman, tapi bukan KKN. Ya, kami bersaudara dan kita semua bersaudara di dalam Kristus. Sehingga dia memberikan kesempatan, jemaat memberikan kesempatan kepada saya melayani pada hari ini. Ya, saya bersyukur semua Bapak Ibu terlindungi dari virus. Dan kita bersyukur karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Ya, saya sudah berkeluarga, tapi masih belum dikaruniai anak. Tidak apa-apa, punya anak atau tidak punya anak, di dalam Kristus kita tetap anak Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bilang, kenapa saya nggak dikasih berkat yang melimpah? Sebenarnya dia sudah kasih. Berkat yang melimpah adalah nafas hidup kita. Yang lain itu tambahan. Dan berbahagia Bapak Pendeta sudah dapat tambahan dalam bulan ini. Kita bersyukur atas semua itu. Dan dia ditambah lagi dengan umur yang panjang. Terima kasih Bapak Pendeta. Doa terbaik untuk Bapak Pendeta Jemaat JOB. Ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Minggu ini atau bulan ini yang dibahas atau tema adalah ketaatan Kristus atau follow Keriso. Kalau kita bicara tentang ketaatan, maka kita akan ingat sama dengan kepatuhan, ya, disiplin. Ya, kita Matius ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi oleh Matius. Dan dia berbicara tentang Injil atau dia berbicara tentang Yesus Kristus Raja Damai. Jadi di kitab-kitab Injil dia berbicara tentang Kristus lahir, Kristus diserahkan atau dibaptis, Kristus menderita, Kristus mati, dan Kristus naik ke surga. Itu dibahas dalam kitab Injil. Dan kitab Injil itu ada 4, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kita bahas tentang ketaatan Kristus di dalam kitab Matius. Kristus adalah anak Allah. Dan sebagai anak Allah, dia datang ke dunia ini pas sama seperti kita manusia biasa. Dan sebagai manusia biasa, dia punya Bapa di surga, yaitu Allah Bapa yang sekarang kita kenal juga sebagai Allah Bapa kita sebagai orang percaya. Ketaatan Kristus itu bisa jadi panutan pada kita sekarang ini, karena kita selalu mengharapkan kalau yang punya berkat tadi selalu menuntut ketaatan dari anaknya kepada orang tua. Kebahagiaan tersendiri dari seorang bapak atau seorang ayah adalah ketaatan anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya tidak bisa memberikan harta milik atau semua yang ada di dunia ini bagi orang tuanya, tapi orang tua lebih bahagia kalau anaknya menurut. Orang tua akan senang sekali kalau anaknya taat pada apa yang dia katakan atau yang dia kehendaki. Tapi ketaatan di sini yang kita bicarakan adalah ketaatan di dalam kebenaran, bukan ketaatan dalam bentuk kesalahan. Ada anak-anak yang dituntut untuk taat sama bapaknya, tapi bapaknya melakukan kesalahan. Ya, itu di luar. Tapi kita berbicara tentang ketaatan Kristus pada bapaknya. Kristus yang pertama, Kristus taat karena dia tahu siapa dirinya dan apa tujuannya. Dia tahu hati Bapa. Kristus tahu bahwa dia adalah anak Allah. Karena dia anak Allah, dia memposisikan dirinya sebagai anak yang taat pada orang tua. Dan dia juga tahu untuk apa dia taat. Dia mengerti visi dan kehendak Bapaknya, yaitu dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia.
Dia punya pemikiran bahwa demi orang banyak ini, demi ciptaan Bapakku yang banyak ini, demi nafas hidup Bapakku yang sudah Dia berikan kepada manusia, saya harus menurut supaya orang-orang yang ada di dunia ini bisa diselamatkan. Ya. Akibat ketaatan Kristus, maka kita ada di sini. Kalau Dia tidak taat, pasti kita sudah kena hukuman. Dan kita tidak ada sebagai orang percaya sampai saat ini. Ya. Ketaatan Kristus itu karena Dia punya tujuan, Dia punya hati sebagai seorang anak. Ya. Yang kedua, Kristus itu taat tanpa syarat. Ya. Kalau kita baca tentang Alkitab tadi, Dia berbicara tentang penderitaan yang akan Dia alami. Memang belum, tapi akan Dia alami. Makanya di ayat 19, sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ya. Dia tahu bahwa Dia menderita. Dia tahu bahwa secara fisik ya, Dia akan mengalami siksaan. Tapi Dia taat tanpa syarat. Dia tidak mengelak. Kalau kita berbicara mengapa seperti itu? Mengapa sampai Yesus takluk benar di hadapan Allah? Jawabannya karena Dia mengasihi. Dia mengasihi apa yang Bapaknya kasihi. Walaupun Petrus menegur dia, ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-sekali takkan menimpa Engkau. Sebenarnya Yesus punya alasan untuk tidak taat, ya. Tapi Dia tidak dipengaruhi, ya. Dia tidak dipengaruhi oleh orang yang punya pemikiran tersendiri. Ya, jawabannya di sini katakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, berarti Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dari segi ketidaktaatan. Yesus punya prinsip, dan prinsip itu harus kita pegang sebagai orang percaya saat ini. Kita sebagai orang percaya harus taat tanpa syarat, taat tanpa syarat atau moloe, ya, tanpa mau keke, ya. Tengah bawa-bawa nih haskeriso, itu bukan ketaatan seorang Kristiani, karena Kristus sudah memberikan contoh. Dia tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Bapaknya, dan kita sebagai orang percaya saat ini harus bisa. Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa terpengaruh dengan keadaan dan situasi zaman sekarang ini. Ketaatan seseorang bisa goyah karena uang, karena pertemanan, karena kondisi, karena minuman, karena narkoba. Itu bisa membelokkan visi dan misi dan ketaatan seseorang dari kebenaran firman Tuhan. Dan orang percaya dituntut untuk menjadi garam dan terang. Kalau Kristus sudah taat sampai mati, berarti Dia mengharapkan kita juga taat seperti Dia. Karena di dalam ayat 24 Dia mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berarti kita sebagai orang percaya sebenarnya sudah diberitahu bahwa hidup di dunia ini tidak segampang, tidak semulus jalan di jalan tol, ya. Hidup orang percaya di dunia ini penuh dengan tantangan dan masalah. Cuman saja orang percaya harus punya prinsip
bahwa masalah dan tantangan itu bukan menjadi hal yang bisa membelokkan visi dan keteguhan hati sebagai orang percaya. Ya, banyak sekali anak-anak muda, banyak sekali ibu-ibu yang tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. Taat hanya dari segi bicara, tapi dari segi kelakuan sudah jauh dari kebenaran. Dan Kristus taat karena dia tahu kebenaran itu. Ya. Kalau orang percaya taat karena dia sudah melakukan kebenaran, Tuhan katakan bahwa walaupun dia menderita, ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi barang siapa yang mencari kepentingan diri sendiri, itu sebenarnya sudah menyalahi kebenaran firman Tuhan. Karena panutan orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi mencari kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Bapak Ibu, kalau kita menderita karena difitnah orang, kalau itu karena kita melakukan hal yang benar, kalau kita dibenci karena kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, maka penderitaan itu Yesus tahu, dan itu tidak akan membuat saudara goyah. Tapi kalau Bapak Ibu saudara-saudari menderita karena ulah sendiri, sakit karena narkoba, sakit karena minuman keras, itu sebenarnya bukan penderitaan yang Tuhan inginkan bagi saudara. Tapi itu penderitaan yang diakibatkan oleh ketidaktaatan pada kebenaran firman Tuhan. Diakibatkan oleh kepentingan diri sendiri. Dan Tuhan tidak pernah mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang Tuhan inginkan, kita benar-benar taat tanpa harus mengelak atau istilah anak sekarang ngeles. Yang diharapkan Allah, kalau kita berbicara tentang adat istiadat orang Nias, pagi-pagi bangun dan berdoa. Mungkin sekarang kita jarang seperti itu, bangun nyanyi dan berdoa. Tapi kalau orang tua kita di Nias masih ya. Mungkin di sini nggak bisa karena situasi dan kondisi. Tapi apakah Bapak Ibu sudah berdoa menyerahkan hidup setiap hari di dalam tangan kasih Tuhan Yesus? Apakah sudah taat bahwa apa yang saya miliki itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan beri, maka saya mengembalikannya sebagai ucapan syukur kepada Allah melalui ketaatan dalam doa, dalam perbuatan baik, dalam pemikiran yang baik, dan dalam perkataan yang baik. Orang percaya Yesus itu kita bisa lihat dari kata-katanya setiap hari. Ya. Kalau orang-orang percaya sering memaki, maaf, imannya masih anak-anak. Karena orang percaya tidak pernah dituntut untuk lakukan itu. Berarti itu bukti ketidaktaatan. Dia hanya taat sebagai Kristen KTP, tapi tidak taat sebagai orang Kristen yang mengasihi Allah Bapa. Yang ketiga, ketaatan Kristus itu membawa keselamatan bagi kita, membawa sukacita bagi orang percaya. Saya sudah katakan tadi bahwa hasil dari ketaatan Kristus itu buktinya sekarang kita ada di sini sebagai orang percaya. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 bahwa setiap orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah otomatis menyembah Allah dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Dan bukti itu ada Bapak Ibu sekarang kan di gereja, karena kita tahu bahwa kita anak Allah, kita taat bahwa ngaluo migu, ngaluo wolopase, bahwa lohe sumange kolowalangi sino taobuloi balala haleweda baginete tabagisi babanuno lagi. Dan itu ketaatan. Jangan harap orang mengatakan bahwa saya taat, tapi dia tidak pernah kelihatan
berdoa, berkumpul, dan beribadah. Harus, walaupun jarak jauh. Saya tahu bahwa hidup di Jakarta itu tidak seperti seenak hidup di Nias, bertetangga sebelah. Ya mungkin sekarang berpencar-pencar. Tapi kita harus tahu bahwa Kristus ada kalau kita juga berkumpul bersama-sama. Kristus ada kalau kita sendiri, dan Kristus juga ada kalau kita bersama-sama. Dan yang Tuhan harapkan, mari kita terus bina kebersamaan itu supaya dunia tahu bahwa orang percaya satu di dalam Kristus. Walaupun jarak jauh, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda isi otak dan isi kepala, tapi kita satu sebagai anak Allah. Dan kita buktikan dengan kehadiran sebagai orang yang taat. Jadi saya percaya Bapak Pendeta tidak perlu pusing-pusing memikirkan anak-anak Tuhan yang ya istilahnya tidak pernah kelihatan, suka ngelawan, suka ngebohong, suka ngeles. Karena anak-anak Tuhan sudah sadar sendiri. Jadi dia tidak perlu lagi capek-capek karena Bapak Ibu sudah sadar bahwa kita adalah anak Allah. Saya percaya Bapak Ibu hadir di sini karena merasakan orang percaya Yesus, dan kewajiban orang percaya itu kan datang ke gereja. Dan bukan hanya datang ke gereja yang diharapkan Allah, tapi bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jemaat mengasihi Bapak Pendeta, bagaimana jemaat mengasihi tetangga sebelah, bagaimana jemaat mengasihi jemaat sesama jemaat di Bogor ini, bagaimana jemaat mengasihi orang luar. Itu bukti nyata kasih kita terhadap Allah. Di situ terlihat ya, kehidupan orang Kristen yang nyata ya. Kehidupan orang Kristen itu sebenarnya bukan dibaca dari KTP ya. Kalau KTP kan susah, kalau kita gak keluarin kita gak tahu tetangga sebelah itu Kristen atau bukan. Tapi kehidupan yang nyata bahwa orang Kristen itu adalah ada di dunia ini dari perbuatan kita setiap hari. Dari pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita bekerja, berarti itu satu anugerah yang Tuhan berikan untuk mencari nafkah di dunia ini. Dan pakai itu sebagai alat untuk membuktikan diri bahwa saya adalah anak Allah di tengah-tengah orang-orang sepekerjaan dengan saya. Supaya mereka tahu bahwa sayalah orang yang melakukan kebenaran walaupun mereka tidak benar. Karena saya dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Saya tidak dituntut untuk menjadi orang yang sama seperti mereka, tapi saya dituntut untuk menjadi garam, untuk menjadi terang di tengah dunia yang mulai gelap ini. Dan itu orang Kristen. Kalau anak-anak Komisi Pemudi, hidup Anda adalah hidup yang luar biasa diberkati. Jangan pakai pergaulan secara bebas tanpa kendali, tapi pakai pergaulan untuk membuktikan bahwa orang Kristen itu bergaul sesuai dengan pola budaya kita, dan yang paling utama apa yang Tuhan firmankan. Makanya tidak akan salah langkah. Pemuda-pemuda tidak akan salah langkah karena dia sudah tahu kebenaran itu. Jangan cari di buku yang lain, apalagi di buku novel atau di Mbah Google. Ada Alkitab. Cari di situ kebenarannya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ada di sini. Ini kompas, ini GPS, dan bukan hanya berlaku untuk orang di sini, tapi di seluruh dunia ini GPS. Makanya saya katakan tadi bahwa sebenarnya orang-orang JOB ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Bapak Pendeta tidak perlu teriak-teriak, hei kawan datang ke gereja, hei Bapak datang ke gereja, karena sudah sadar sendiri. Kalau kita membahagiakan pengerja Tuhan, ya, Tuhan juga bahagia. Kalau kita membahagiakan kanan kiri kita, Tuhan juga bahagia. Dan itu bukti bahwa kita taat. Jangan hanya menuntut ketaatan orang lain, tapi tuntut ketaatan diri sendiri. Karena perubahan itu bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, dari motivasi, dari tekad, dan dari pemikiran sendiri. Maka dunia ini akan berubah.
Kristus bisa mengubah dunia walaupun dia sendiri, karena dia punya tekad dan motivasi bahwa saya anak Allah dan saya harus mati di kayu salib supaya semuanya bisa hidup. Dan itu bisa mengubah dunia yang sekian miliar orang-orang sekarang ini. Ketaatan satu orang membawa sukacita dan keselamatan bagi banyak orang. Makanya dikatakan bahwa sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapa diiringin malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti jangan menurut perbuatan orang lain Anda melakukannya, tapi menurut kebenaran firman Tuhan. Karena yang Tuhan tuntut bagi kita adalah ketaatan pribadi. Karena yang dituntut Tuhan juga pertanggungjawaban secara pribadi. Jadi follow ke Yesus, tengah Yesus follow, tapi ya itagoi molo. Ya, jangan hanya menuntut Bapak Pendeta, goi ke mabaca obe sinoto uate sinoto ua moroyawa, tapi legemi daro malilo balangi ni fatune tununia salah jimane dau mau guna kerjasama. Ya, sering sekali Bapak ya dan Ibu menuntut sempurna. Ya, tapi saya percaya jemaat JOB menuntut sempurna bukan Bapak Pendeta yang harus sempurna, tapi menuntut sempurna kesempurnaan diri sendiri. Otomatis Bapak Pendeta akan ikut kebenaran yang ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Dan ketaatan itu akan nyata di JOB Bogor, dan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita di dalam Kristus. Ya. Ayat hafalan terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Dan itu akan menjadi keyakinan orang percaya di JOB ini. Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami berdoa, Engkau urapi semua jemaat-Mu saat ini Tuhan. Engkau berkati semua jemaat-Mu saat ini Tuhan. Berikan mereka ketaatan yang tulus dan benar di hadapan-Mu, sehingga Engkau bersukacita melihat mereka. Dan mereka juga bersukacita karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.